Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halifah dari Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem manajemen database. Sebelum kita masuk ke sistem manajemen database, di sini saya ingin menjelaskan database adalah pusat di mana berbagai data yang diperlukan dapat diakses untuk dapat diolah menjadi suatu informasi. Nah, konsep manajemen database ini ada konsep pengolahan data yang terdiri itu dari pengelolaan data, siklus pengolahan data, dan metode pengelolaan data. Sistem pengolahan data dengan menggunakan komputer itu disebut pengolahan data elektronik atau yang disingkat sebagai PDE atau disebut juga sebagai Electronic Data Processing yang disingkat sebagai EDP. PDE adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan alat elektronik yaitu komputer. Langsung aja kita masuk ke siklus pengolahan data, di mana siklus pengolahan data ini terdapat 3 tahapan dasar, yaitu input, processing, dan output. 3 tahapan dasar ini dapat dikembangkan menjadi beberapa tahapan, seperti organization, input, processing, output, distribution, and storage. Nah, origination itu adalah tahapan yang berhubungan dengan proses dari mengumpulkan data yang biasanya proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Sedangkan input adalah tahapan ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer lewat alat input atau input device. Kegiatannya meliputi collecting, verifying, dan encoding. Nah, selanjutnya di sini ada processing. Processing adalah proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasi, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Tahapan ini merupakan meliputi kegiatan classifying, sorting, calculating, summarizing. Nah, selanjutnya ada output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output atau luaran dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Tahapan ini meliputi kegiatan storing, retrieving, communication, reproducing. Selanjutnya ada distribution. Tahapan ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir itu ada storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Di sini ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data itu dibagi dua. Yang pertama ada batch processing atau proses tunda. Yang kedua itu immediate processing atau proses segera. Nah, yang pertama batch processing, ciri-cirinya itu data dikumpulkan terlebih dahulu. Yang kedua, proses dilakukan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, memiliki jumlah data yang besar. Yang keempat, diawali proses perekaman data. Yang kelima, kegiatan perekaman data terpisah dari proses pengolahan atau offline operation. Nah, yang kedua, yang immediate processing atau proses segera memiliki ciri-ciri pengolahan segera. Yang kedua, mempunyai terminal sebagai alat untuk memasukkan data. Yang ketiga, online operation atau proses perekaman dan pengolahan jadi satu, waktu yang singkat atau cepat.
Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah perintah yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisasikan data. Yang pertama itu ada data definition language. Perintah yang biasanya digunakan oleh DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS. DDL juga digunakan untuk menciptakan, mengubah, dan menghapus database yang termasuk ke dalam kelompok DDL itu terdiri dari create atau membuat table, alter itu mengubah struktur table, dan drop menghapus table. Yang kedua ada data manipulation language. Perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada database. DML dibagi menjadi dua, yaitu prosedural dan non-prosedural. Perintah yang termasuk dalam DML itu ada select atau memilih data, insert menambah data, delete menghapus data, update mengubah data. Nah, selanjutnya ini ada model pengorganisasian file atau data. Yang pertama itu ada model hierarki. Model hierarki ini merupakan model pangkalan data yang mengorganisasikan data atau file dalam suatu struktur yang berbentuk pohon. Satu record dibagi dalam segmen-segmen dalam suatu hubungan parents-child. Dalam tiap record, unsur data ditata dalam penggalan-penggalan record. Setiap record akan nampak mempunyai suatu segmen puncak yang disebut root. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar ini ya. Ini ada contoh gambarnya. Nah, di sini ada yang kedua itu ada model jaringan atau network. Model jaringan atau network ini menggambarkan data secara logis dalam beberapa hubungan. Dalam hal ini, parents dapat mempunyai beberapa anak dan anak dapat mempunyai beberapa parents, lebih dari satu. Nah, contohnya di sini. Di sini ada mata kuliah dan mahasiswa. Mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan mata kuliah 3. Di mana di mata kuliah 1 dia mempunyai mahasiswa 1 dan mahasiswa 3. Nah, selain itu di mata kuliah 2 dia mempunyai mahasiswa 2, mahasiswa yang ketiga, dan mahasiswa yang keempat. Dan di mata kuliah ketiga dia mempunyai mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat, dan mahasiswa kelima. Seperti itu contohnya. Terus yang ketiga ada model relasional atau hubungan. Model yang menunjukkan bahwa semua data dalam pangkalan data nampak seperti tabel 2 dimensi. Namun informasi di dalamnya lebih dari satu file yang dapat dikombinasikan. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ini adalah model relationship-nya, ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita ada tingkat representasi data. Tingkat abstrak data secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada penyajian level penyajian penampakan. Level penyajian penampakan representasi hasil pengolahan database menggunakan SI dalam format yang mudah dipahami oleh pemakai. Yang kedua ada level konseptual, memperlihatkan file-file data yang dibuat dan hubungannya satu sama lain dalam sebuah lingkungan database. Yang ketiga level fisik, tahapan terendah dari abstraksi data yang memperlihatkan struktur dan jenis data serta bagaimana data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam media penyimpanan. Nah, selanjutnya kita bahas tipe file. Di sini ada tipe-tipe file. Yang pertama itu ada file induk. File induk adalah file yang terpenting yang berisi record-record yang sangat diperlukan dalam perusahaan. File induk sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama file induk dinamis dan yang kedua file induk statis. File induk dinamis adalah record yang sering berubah sebagai hasil dari transaksi. Contohnya file persediaan barang. File induk statis itu jarang berubah nilainya. Contohnya seperti data karyawan. Yang kedua ada file transaksi. File transaksi itu digunakan untuk merekam data yang diperoleh dari suatu transaksi, seperti file transaksi penjualan atau
registrasi pengambilan mata kuliah. Selanjutnya ada file laporan, disebut juga file output, yang berisi informasi yang merupakan hasil pengolahan data yang ada. Terus ada juga file history. File history itu berupa file arsip yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tapi masih disimpan. Selanjutnya ada file salinan, berisi salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada kurun waktu tertentu. Di sini ada proses menciptakan database. Yang pertama itu menentukan kebutuhan data. Yang kedua menjelaskan data yang menggunakan kamus data atau data mendefinisikan tiap elemen data dalam sistem. Terus yang terakhir memasukkan data. Nah, yang terakhir kita ada arsitektur sistem database. Yang pertama itu sistem database tunggal. Database dan memiliki aplikasi di database. Ini dipotong ya, dipotongnya, aduh pusing. Yang terakhir yang kita bahas adalah arsitektur sistem database. Arsitektur sistem database yang pertama itu sistem database tunggal. Database dan aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga hanya diakses oleh aplikasi tunggal, digunakan oleh perusahaan kecil. Yang kedua ada sistem database terpusat. Sistem database terpusat, lokasi database ini secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu jaringan. Yang ketiga, sistem database terdistribusi. Salinan database baik sebagian maupun keseluruhan terdistribusi di beberapa lokasi. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.